Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Bertrand Model dalam struktur pasar oligopoli. Teman-teman, dalam struktur pasar oligopoli terdapat banyak skenario. Kali ini kita akan bahas skenario yang disebut dengan Bertrand Model. Skenario ini diajukan oleh Joseph Louis François Bertrand pada tahun 1838. Sebelum kita membahas skenario ini, terlebih dahulu mari kita lihat skenario model Sweezy yang sudah pernah saya upload sebelumnya. Silakan dilihat nanti di videonya yang berjudul kurva patah. Nah, pada kurva patah dalam model Sweezy, kita perhatikan kurva demand-nya berbentuk seperti yang digambarkan oleh garis atau kurva yang berwarna biru. Kurva demand ini patah pada titik ketika P0 dan QD 0. Nah, titik patahan kurva ini menjelaskan kondisi yang disebut dengan price rigidity ya, atau kekakuan harga. Apa dimaksud dengan kekakuan harga? Di mana para penjual itu cenderung tidak mau menaikkan harga, juga tidak mau menurunkan harga. Sebab menaikkan maupun menurunkan harga sama-sama tidak memberikan insentif positif kepada mereka. Sehingga harga cenderung akan kaku pada titik ini. Tapi model Sweezy tidak membantu kita menjelaskan tentang berapa tingkat harga yang kaku itu. Di P berapa? Berapa rupiah, berapa dolar, atau berapa ringgit harga yang kaku itu. Nah, itu yang tidak dijelaskan. Nah, pada kesempatan ini kita akan lihat bagaimana Bertrand Model menjelaskan tentang berapa tingkat harga yang kaku itu. Pada Bertrand Model, sebenarnya ini adalah model yang kita sebut juga dengan model perang harga. Di mana di pasar oligopoli, dalam asumsi ini pasar oligopolinya hanya diisi oleh dua penjual, artinya disebut juga dengan pasar duopoli. Para penjual akan berperang menetapkan harga paling rendah. Kenapa demikian? Karena ada beberapa prinsip. Yang pertama, seperti kita sampaikan tadi, ini adalah perang harga di mana konsumen akan selalu memilih harga paling rendah. Jadi kalau ada satu produk yang sama-sama dihasilkan oleh dua penjual atau dijual oleh dua penjual, maka konsumen akan memilih yang harganya paling rendah. Oleh karena itu, para penjual akan cenderung untuk terus melakukan perang harga, menurunkan harga lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Kenapa? Karena dalam asumsi dari Bertrand Model, bila harga rendah di satu penjual, maka 100% permintaan akan pindah ke penjual yang memberikan harga paling rendah atau menetapkan harga paling rendah. Begitupun kalau yang menetapkan harga paling rendah adalah pesaingnya, maka 100% permintaan akan pindah kepada pesaingnya. Oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pasar duopoli selain memastikan bahwa harganya selalu lebih rendah daripada pesaingnya. Tapi ada juga penjelasan selanjutnya bahwa jika harganya sama, konsumen akan terbagi secara ekual. Terbagi 50-50 ya. 50% akan berbelanja di penjual A, 50% akan berbelanja di penjual B. Bagaimana realisasi pasar ini? Mari kita lihat contohnya. Misalnya di pasar duopoli ada dua perusahaan, perusahaan A dan B. Katakanlah perusahaan A yang mulai terlebih dahulu dia menetapkan harga senilai 100 dolar misalnya. Maka perusahaan B akan merespon tindakan ini dengan menetapkan harga yang lebih rendah, katakanlah 99 dolar. Sesuai dengan asumsi yang pertama, maka 100% keseluruhan konsumen akan pindah kepada penjual B. Nah, menyikapi tindakan penjual B, maka penjual A akan merespon, menetapkan harga yang lebih rendah lagi. Katakanlah dia tetapkan harga 98. Akibat dari penetapan harga 98, maka 100% permintaan atau 100% konsumen akan berbelanja di A. Oleh karena itu B akan melawan ya, merespon dengan menerapkan harga yang lebih rendah. Ya, sekarang 100% konsumen akan pindah kepada B. A nggak kebagian. Maka A akan merespon lagi dengan menerapkan harga yang lebih rendah lagi, katakan 95. B kemudian juga menurunkan harga, katakanlah 94. Dan begitu terus. Sampai di mana? Sampai pada titik ketika harga yang ditetapkan itu sudah sama dengan AC atau MC dari perusahaan itu. Artinya penjual itu akan menekan harga hingga ke titik paling rendah yang bisa dia lakukan.
Di mana titik paling rendah itu adalah pada saat P sama dengan AC. Jadi misalnya harga paling rendah yang sama dengan AC-nya adalah 90. Maka pada saat seperti itu B pun juga akan menerapkan harga 90 karena B pun juga tidak bisa lagi menurunkan harga lebih rendah. Nah, sesuai dengan asumsi ketiga, pada kasus seperti ini maka permintaan akan terbagi dua, 50% akan berbelanja di A, 50% akan berbelanja di B. Secara tidak langsung, sebenarnya kondisi ketika semua perusahaan sudah menjual di tingkat yang sama dengan average cost-nya atau AC-nya, maka harga itu sudah sampai pada titik rigid, kaku, sudah tidak bisa lagi diubah, di mana salah satu dari perusahaan tidak akan mendapatkan lagi keuntungan kalau dia menaikkan harga. Misalnya A menaikkan harga nih, 93 atau 92, maka seluruh konsumennya akan pindah ke B yang 90. Jadi sudah tidak bisa, A nggak bisa lagi menaikkan harga. Begitupun B. B tidak mungkin menaikkan harga, karena begitu dia menaikkan harga, maka nilai harga yang ditetapkan oleh A akan lebih rendah. Konsumen akan pindah kepada A. Nah, oleh karena itu, mereka akan bertahan dengan harga ini. Kenapa tidak menurunkan harga? Mereka tidak bisa lagi menurunkan harga, karena harga yang ditetapkan sudah sama dengan AC. Jika menerapkan harga lebih rendah dari AC, maka kedua penjual ini akan mengalami kerugian. Nah, bagaimana penerapannya secara kuantitatif? Mari kita lihat. Mari kita lihat contoh kasus yang ada di papan tulis sebagai berikut. Sebuah perusahaan menghadapi tingkat permintaan pasar 20 dikurang 0,5 P. Marginal cost untuk dua perusahaan itu, baik perusahaan A maupun perusahaan B, sama-sama $2. Ditanya berapa harga yang akan ditetapkan, berapa kuantiti A dan berapa kuantiti B. Artinya berapa kuantiti yang harus dijual oleh perusahaan A dan berapa yang harus dijual oleh perusahaan B. Baik teman-teman, di sini kita akan mencoba melihat bahwa di Bertrand model, walaupun model pasarnya atau struktur pasarnya adalah struktur pasar duopoli, tapi perilakunya mirip dengan struktur pasar persaingan sempurna. Kenapa? Karena seperti dijelaskan tadi, kedua-dua penjual akan berusaha menekan harga di titik terendah sehingga P sama dengan AC atau P sama dengan MC. Nah, untuk menjawabnya tinggal kita gunakan persamaan di mana harga yang berlaku itu sama dengan marginal cost. Nah, di sini kita sudah lihat marginal cost-nya adalah $2, maka harga yang berlaku adalah $2 ya, berarti P sama dengan $2. Tinggal kita masukkan ke persamaan untuk mengetahui QD-nya. QD sama dengan 20 kurang 0,5 P sama dengan 20 kurang 0,5 kali 2. Sama dengan 20 dikurang 1, maka quantity of demand itu adalah 19 unit. Berarti di pasar ini tingkat permintaan yang terjadi adalah sebanyak 19 unit pada tingkat harga $2. Maka sesuai dengan prinsip yang ketiga tadi, bahwa apabila harganya sama, maka jumlah permintaan akan terbagi ya menjadi sama. Jadi QA, jumlah permintaan yang akan dialami oleh perusahaan pertama adalah sebanyak 50% dari QD ya, atau 50% dikali 19 sama dengan 9,5 unit. QB juga seperti itu, 50% dikali QD sama dengan 50% dikali 19 sama dengan 9,5 unit. Jadi di sini akhirnya kita akan jawab atau kita temukan kesimpulan bahwa harga yang berlaku adalah $2, kuantiti yang diminta di pasar adalah 19 unit, sehingga kedua perusahaan akan berbagi dua, di mana perusahaan pertama akan memproduksi sebanyak 9,5 unit, perusahaan kedua juga akan memproduksi sebanyak 9,5 unit. Nah, demikianlah hasil dari penghitungan kita atau penerapan model Bertrand dalam kasus yang ada di papan tulis. Terima kasih sudah mengikuti. Bagi yang merasa ini bermanfaat, silakan di like, comment, subscribe. Kalau ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.